Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febiola, NIM 18043016, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis fundamental PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang sering disebut dengan SRIL. Selanjutnya kita masuk kepada bisnis modal. Yang pertama yaitu kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya bergerak di segmen midstream dalam bidang pemintalan, tenun, dyeing, pencetakan, finishing kain, dan pembuatan kain. Kemudian perusahaan Sril ini beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Sril merupakan usaha yang bergerak di bidang industri, seperti pembuatan pakaian militer. Selain itu, juga memproduksi pakaian anti peluru milik North Atlantic Treaty Organizing atau NATO Amerika Serikat. Kemudian juga memproduksi merek-merek terkenal seperti Zara dan Timberland. Selanjutnya masuk kepada segmen usaha atau market. Pakaian yang diproduksi dari perusahaan Sril ini sudah digunakan oleh tentara di puluhan negara dan sudah dipercaya untuk memasok seragam militer ke 30 negara di dunia seperti Rusia, Indonesia, Amerika, Belanda, Saudi Arabia, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan ini kalau di Indonesia letaknya yaitu di Sukaharjo dan Semarang. Selain itu, segmen bisnis midstream ini memiliki 4 divisi bisnis, seperti spinning, weaving, finishing, dan garment. Kemudian sumber income. Sumber income-nya yaitu tekstil dan garment terintegrasi atau klates, benang, kain pakaian, pemintalan, penenunan, pencelupan, pemutihan, dan pencetakan serta manufaktur garment. Selanjutnya kasus hukum. Perusahaan Sril ikut terseret kasus korupsi, bantuan sosial atau bansos. Kemudian kepemilikan saham. Kepemilikan sahamnya pada PT Huddleston Indonesia yaitu sebesar 59,03%. Selanjutnya pada masyarakat yaitu 40% dan personil 1%. Baiklah, kita masuk kepada laporan keuangannya. Yang pertama yaitu revenue. Jika kita lihat dari 2014 sampai 2020, itu mengalami kenaikan. Dan jika kita bandingkan dengan kuartil 2019 sama 2020, itu juga mengalami kenaikan sebesar 15,87%. Selanjutnya, itu masuk kepada net profit. Dari 2014 sampai 2020 itu ia agak sedikit bergelombang, akan tetapi tetap mengalami kenaikan. Yang terlihat pada 2020 yaitu sebesar 1.466.667. Kemudian jika kita bandingkan dengan kuartil 2019 sama 2020 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 10%. Baiklah, selanjutnya masuk pada aset, yang mana seperti yang kita lihat pada 2014 sampai 2020 itu mengalami kenaikan yang sangat bagus atau sangat konsisten. Dan nilainya itu di atas rata-rata semua, terutama kita lihat pada 2019 sama 2020 itu mengalami peningkatan sebesar 5,13%. Dan kemudian hutang. Hutang dari 2014 sampai 2020 itu mengalami kenaikan yang cukup bagus dan konsisten juga. Sebab nilai dari 2014 ini sampai 2020 itu cukup tinggi dan rata-ratanya naik terus. Seperti yang kita lihat pada 2019 ke 2020,
itu mengalami kenaikan sebesar 5,24%. Selanjutnya modal. Itu dari 2014 sampai 2020 bisa kita lihat itu juga mengalami kenaikan yang sangat bagus dan konsisten juga. Dan kita lihat dari 2019 sama 2020 itu mengalami kenaikan sebesar 4,96%. Baiklah, kita masuk kepada summary laporan keuangan. Yang pertama, kita dapat lihat pada NPM-nya atau Net Profit Margin di 2020 yaitu sebesar 8,15%, yang merupakan penurunan atau mengalami penurunan, sehingga bisa dikatakan bahwa saham atau perusahaan Sril ini tidak cukup efisiensi karena terkena dampak masa pandemi. Selanjutnya kita masuk kepada EPS, yaitu 72, sehingga mengakibatkan EPS ini mengalami kenaikan. Selanjutnya masuk kepada PER, yang mana PER-nya ini nilai sebesar 3,66. Nilai 2020 ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai 2017 dan 2015. Pada 2017 nilainya 7,14 dan 2015 nilainya sebesar 8,87. Yang mana ini semua mengakibatkan PER-nya mengalami penurunan, sehingga PER-nya ini tidak cukup efisiensi karena masih terkena dampak pandemi. Selanjutnya masuk kepada BV. BV-nya yaitu sebesar 463, yang mana ini mengalami peningkatan dan dapat dikatakan BV-nya ini sangat efisiensi. Kemudian kita masuk kepada PBV, yaitu sebesar 9,51. Nilai ini ia cukup besar, akan tetapi masih ada yang lebih besar dari ini, yaitu pada tahun 2018 nilainya sebesar 9,98, yang mengakibatkan PBV di 2020 ini mengalami penurunan. Selanjutnya masuk kepada DER, yang mana nilai DER-nya itu sebesar 1,62. Dan nilai ini juga nilai terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun 2014 nilai DER ini yaitu 2,00. Otomatis DER ini mengalami penurunan juga dan kurang efisiensi. Selanjutnya masuk kepada ROE, nilainya sebesar 74,81%, dan nilai ini juga merupakan nilai terendah dari tahun-tahun sebelumnya, sebab di 2014 dan 2015 ada nilai yang lebih tinggi. Apalagi pada 2015 yaitu nilainya sebesar 22,11%, yang mengakibatkan ROE ini juga mengalami penurunan karena di 2020 nilainya rendah yaitu sebesar 74,81%. Selanjutnya masuk kepada ROA. Nilai ROA yaitu sebesar 5,66%. Nilai ini juga cukup pas untuk diletakkan pada ROA di 2020, akan tetapi nilai ini masih nilai menengah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebab di tahun 2014 ada nilai yang paling tinggi yaitu 7,23%, dan otomatis ROA-nya juga mengalami penurunan dan juga kurang efisiensi apabila digunakan. Pada video ini, saya mendapatkan harga MRBI-nya yaitu sebesar 245, serta intrinsic value-nya sebesar 635, dan MOS setelah saya hitung, saya mendapatkan hasil sebesar 0,17%. Baiklah, kita masuk kesimpulan. Dari analisis fundamental perusahaan Sri Rejeki Isman Tbk atau sering disebut dengan SRIL, kesimpulan pertama yaitu produk atau jasa
statusnya oke, karena bertahan antara 5 sampai 10. Kemudian GCG statusnya 0, karena kepemilikannya ia mayoritas, akan tetapi perusahaan Sril ini sempat terseret kasus hukum. Selanjutnya revenue, yaitu oke, karena mengalami kenaikan pendapatan walaupun dalam masa pandemi. Selanjutnya net profit juga oke, karena walau dalam masa pandemi dia juga dapat meningkatkan pendapatan atau juga mencetak laba. Selanjutnya aset juga oke, karena mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya liabilitas saya kasih 0 karena DER-nya di atas 1. Selanjutnya BV oke, karena harga jual sekarang masih di bawah harga BV. Selanjutnya sektor saya kasih 0 karena kita patokan dengan liabilitas yang mana DER-nya di atas 1, otomatis sektornya juga 0. Selanjutnya ROE oke, karena melebihi 13%. Dan MOS juga oke, karena setelah saya hitung, saya mendapatkan hasilnya positif. Dan yang terakhir yaitu dividen. Saya kasih oke, karena Sril masih sangat royal dalam membagikan dividennya kepada investor. Jadi total perbandingannya yaitu 8/11. Dan disarankan untuk sekarang ini tidak memilih saham Sril untuk digunakan pada saat ini. Baiklah, hanya sekian penyampaian dari saya mengenai analisis fundamental perusahaan Sril Rejeki Isman Tbk atau sering disebut dengan Sril. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan semoga perusahaan Sril dapat digunakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga masa pandemi ini cepat berakhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.